Semangat pagi para guru-guru hebat dimanapun berada. Pada video kali ini adalah tugas modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik pada bagian aksi nyata. Perkenalkan, nama saya Igede Wayan Suparno, calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali. Adapun kegiatan coaching supervisi akademik yang dilakukan dapat diperlihatkan sebagaimana video berikut ini. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Kongan Sutarjana, bagaimana kabar hari ini? Selamat pagi Pak, semoga saya sehat. Pada saat observasi kelas nanti, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai? Iya, kebetulan nanti saya mengajar di kelas 10.3. Nah, adapun kajian yang saya sampaikan adalah memahami nilai-nilai catur warna dalam kehidupan. Nah, saya akan melanjutkan pembelajaran sebelumnya dengan mengaitkan catur warna dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nanti anak-anak akan mengaitkan catur warna dengan profesi-profesi yang ada di sekitar. Oke, baik Bapak Sutarjana. Terus dari tujuan pembelajaran yang Bapak rancang, kira-kira Bapak ingin saya membantu untuk mengembangkan kompetensi bagian mana, Bapak? Iya, mungkin saya ingin dibantu dalam pengelolaan kelas, karena mungkin untuk mencapai tujuan pembelajaran, misalnya catur warna dikaitkan dengan profesi, saya perlu metode atau media apa yang tepat kira-kira sehingga tujuan pembelajaran ini bisa tercapai oleh anak-anak. Oh baik Bapak, jadi Bapak ingin untuk mengetahui lebih lanjut terkait dengan metode yang digunakan untuk pembelajaran aktif, begitu ya Pak ya? Oke, kira-kira pengalaman yang Bapak Sutarjana pernah lakukan, apa yang Bapak bisa lakukan untuk bisa dikembangkan dalam pembelajaran aktif? Nah, saya melihat ini kelas 10 kan angkatan baru ya, dan kelas 10 ya. Jadi ada kendala lah untuk di kelas 10, terutama ketika harus mengorganisasi kelas siswanya untuk bisa mengkondisikan mereka untuk mau mengikuti misalnya tentang pembagian kelompok. Jadi perlu usaha lebih lah dibandingkan dengan siswa mungkin sebelumnya berasrama. Jadi mengatur supaya mereka lebih terorganisasi, kemudian mau untuk menjalankan tugas-tugas yang diberikan. Oke, untuk itu strategi apa yang Bapak Sutarjana sudah siapkan untuk pembelajaran yang Bapak akan coba untuk implementasikan? Nah, untuk pembelajaran kali ini mungkin di awal yang akan menarik perhatian peserta didik, mengkondisikan mereka supaya maulah semangat belajar dengan melindungi game di awal. Nanti akan saya berikan game tentang catur warna dikaitkan dengan profesi kehidupan sekarang. Nah, gamenya itu saya menggunakan aplikasi Quizzes. Jadi harapannya nanti anak-anak semangat ataupun keinginan untuk belajarnya muncul, baru kemudian saya mencoba untuk mengembangkan pembelajaran sesuai dengan tujuannya tadi. Oke, baiklah kalau begitu Pak Sutarjana, saya rasa persiapan Bapak Sutarjana untuk mengajar sudah sangat matang dengan mempersiapkan game Quizzes tadi untuk membuat siswa lebih aktif. Mari kita sepakati kira-kira kapan untuk pelaksanaan observasi kelas dapat dilakukan. Nah, kebetulan sudah dengan jadwal kelas 10.3 itu saya ngajar hari Kamis di pukul 9.45. Oke, baiklah kalau begitu
saya akan mendampingi Bapak mengajar pada hari Kamis pukul 9.45 di kelas 10.3 ya. Oke, kalau begitu terima kasih dan sampai jumpa di kelas Pak ya. Sama-sama Pak, terima kasih juga. Oke, baiklah kalau begitu Pak Sutarjan sampai ketemu nanti. Pergi ke Cemagi bareng si Putri. Pulangnya membeli mangga sama tomat. Selamat pagi ekstri. Jangan lupa bahagia dan tetap semangat. Habis itu lupa. Nah, seperti biasa, Bapak ada vitamin. Ya. Sebelum belajar supaya sehat kita minum vitamin. Ada dadu, jadi nanti Bapak lempar. Dadu ini absen kalian. Kan udah sering. Pura-pura kaget ya. Udah sering. Nah, siapapun yang muncul nanti maju. Kita coba ya, 1, 2, 3. Jauh banget. Apa dia? Ya, angka hoki absen 9. Nggak masuk ya? Oke. 9 siapa? 9? Oh ya, 12 ya? Kita coba lagi. Kenapa dia? Sakit? Izin. Kita coba lagi ya. Enam. Ini kembalikan 9. 6. Nggak masuk lagi. Belakang masuk. Materi kita masih di catur warna ya. Nah, jadi vitaminnya terkait dengan materi catur warna. Untuk profesi yang berkaitan dengan cakrawarna. Sebutkan 3 contoh profesi yang berkaitan dengan kesatria warna. Kesatria warna itu tugasnya memimpin, lagi mengayomi masyarakat, memberikan rasa aman. Nah, ini sebutkan profesi sekarang yang berkaitan dengan memimpin, mengayomi. Lima boleh. Pertama adalah presiden, kedua ada TNI dan Polri. Oke. Jadi 5 tahun. Adi Patawan. Oke. Nah, ini masih Adi Patawan permen. Ye permen. Nah, kesatria tadi adalah profesi dalam memimpin dan mengayomi masyarakat. Kesatria dan kata kesatri artinya menjaga. Jadi melindungi, memberikan rasa aman, menegakkan dharma, keadilan. Nah, itu profesi yang berkaitan dengan kesatria. Sudah disebutkan oleh Adi ya, Polri, TNI, Presiden itu adalah profesi seorang
Oke, kita lanjut. Nah, selanjutnya Bapak ada wishes. Pastikan sudah ada paket. Ada yang belum? Ya. Nggak bawa HP. Ya, nggak apa. Pen. Dua pen. Penggolongan profesi. Satu warna ini tidak berdasarkan keturunan. Misalnya kalau bapaknya seorang guru, anaknya belum tentu atau tidak harus menjadi seorang guru. Karena warna ini berdasar dari kata uri, artinya pilihan. Siapapun berhak memilih warna yang sesuai atau yang berdasar tepat untuk dirinya. Nah, dalam itu warna peperangan itu dibagi dalam 4, sering diibaratkan dengan anggota tubuh manusia. Seorang brahmana itu adalah kepala. Walaupun kepala kan nggak mungkin dia kepala aja jalan sendiri ya. Nanti kita lari ya. Kemudian kesatria itu adalah lengan. Kita bela diri, melindungi diri kan pakai lengan. WC adalah perut. Perut ini adalah dapur. Nggak boleh kosong. Pusat kebutuhan kita. Nah, subra adalah kaki, penopang dari ketiga warna. Nah, dari sana kita mengerti bahwa pertama kita harus hidup saling berdampingan, saling membutuhkan satu sama lain, saling menghormati. Yang kedua, kenali sedini mungkin warna atau potensi yang tepat untuk kalian. Masa bermencari, masa sekarang adalah masa kalian untuk mengenali warna apa. Jadi coba, gagal itu nggak masalah, dicoba terus. Yang ketiga, kesuksesan tidak ditentukan oleh keluarga. Yang keluarga yang kaya tidak satu faktor. Kesuksesan itu ditentukan oleh kerja keras, usaha dan kerja keras. Kayaknya udah ya. Oke. Ya kayak balapan Valentino Rossi ini. Merdeka muncul nomor 3, nomor 4 Wahyu Ningsih, nomor 5 Suprapma sama Alif Wahyu Ningsih. Loh Esa masih di peringkat 3, Loh Esa peringkat 1. Ini kayak komentator MotoGP ya. Oke, Loh Esa peringkat 1, Esa masih. Loesa dengan poin 4.000, Wahyu Ningsih 4.200, Teddy Lesari, Loesa. Kita lihat di urutan nomor 22 ada Anjas, Putu Adita Supriyani, Kona Asli Ningsih. Ini keluar jalur ini, terputus ya. Wow, ini keluar lintasan nih, MotoGP kecelakaan ya. Iya, jadi itu permainan. Dimasukin sama Kepa tadi. Oh ikut, wow, bukan untuk Ahmad Rifki. Ini dia peringkat itu. Wah ini sih peringkat 1. Oke, sudah semua ya.
Kekerasan Wahyu Ningsih. Ya. Semua dapat. Tiga. Satu orang yang menceritakan rasa menggunakan permainan ini apa? Wahyu Ningsih. Hoki? Ada foto hoki? Iya, belajar kecil ya. Ya, gitu. Gampang gitu. Ya, oke. Persiapannya apa? Persiapan mengikuti lomba ini. Belajar. Baik Bapak Sutarjano, menarik sekali tadi kegiatan pembelajarannya sudah nampak sangat mengasihkan sekali, murid-murid tampak antusias, suasana kelas juga sangat aktif. Kira-kira bagaimana perasaan Pak Koman setelah melaksanakan pembelajaran tadi? Baik, terima kasih juga Pak Yandi sudah mendampingi selama pembelajaran. Jadi yang dia rasakan yang cukup luas. Jadi tujuan awal dia kan ingin untuk meningkatkan keaktifan siswa. Nah, tadi anak-anak lumayan lah, terutama ketika ada permainan, karena anak-anak kan senang dengan permainan, senang dengan game ya, sangat dekat dengan game. Jadi pembelajaran yang dengan game jadi cukup menyenangkan. Jadi saya rasa saya cukup puas lah selama pembelajaran. Bagaimana Bapak menilai performa dalam kompetensi membuat siswa aktif dan menyenangkan? Kalau kita buat ring skor 1 sampai dengan 10, kira-kira berada pada rentangan berapa performa Bapak yang dilaksanakan? Ini untuk yang sendiri dia rasa nilainya dari kasus 10 itu 8,5, karena saya merasa masih ada kurang yang harus saya tingkatkan. Kira-kira apa sih yang Bapak memilih 8,5 tersebut? Nah, karena tadi di kelas yang merasa yang lebih dominan selama pembelajaran, anak-anak masih memerlukan untuk menghandle proses pembelajaran. Nah, selanjutnya sih yang berharap supaya siswa-siswa yang lebih aktif berbicara, lebih aktif dalam menyampaikan pendapat, berargumen dengan teman-temannya, sehingga tidak dia saja yang mendominasi. Jadi untuk melatih komunikasi anak juga dan kepercayaan diri anak. Nah, ini anak-anak kan sebagian besar baru ya, mereka dari kelas 10 dan saya rasa anak-anak ini masih perlu belajar terkait dengan public speaking. Baik, bolehkah saya menyampaikan sedikit hasil pengamatan saya terkait dengan pembelajaran yang Bapak lakukan tadi? Iya, boleh sekali. Oke, dalam pembelajaran yang Pak lakukan tadi, saya sudah lihat siswanya sudah aktif dalam mengikuti kuisis seperti itu dan sangat menarik sekali. Manakala Bapak tadi memberikan reward Pak ya, Pak permen itu, itu juga sangat menarik sekali dan tentu akan membuat motivasi eksternal anak-anak akan semakin meningkat dalam mengikuti pembelajaran. Kira-kira hal apa yang bisa dilakukan untuk bisa meningkatkan motivasi internal mereka, Pak? Di samping Bapak memberikan reward. Iya.
Nah mungkin tadi ada reward juga bisa menjadi motivasi ya untuk anak untuk semangat belajar, ya memacu diri lah depannya untuk memperoleh skor tertinggi lah karena dari bisnis. Nah saya rasa untuk membangkitkan motivasi itu bisa juga dengan bentuk lain rewardnya, misalnya dalam bentuk ujian. Nah, ujian yang bagus menurut saya dengan dunia anak berarti mungkin ujian dari teman sebaya. Nah, jadi selain misalnya tentang permen tadi, mungkin nanti teman-temannya bisa mengucapkan selamat ya, kamu sudah memperoleh nilai skor tertinggi. Saya jadi termotivasi untuk bisa seperti kamu nanti. Mungkin dalam bentuk ujian, rewardnya yang dikeluarkan oleh temannya. Oke, yang langsung mungkin disampaikan oleh teman sebayanya, jadi Iya. ya, jadi mereka akan semakin termotivasi lagi. Iya. Oke. Kira-kira adakah hal-hal kecil yang Bapak bisa lakukan untuk meningkatkan kemampuan Bapak dalam mendesain pembelajaran aktif dan menyenangkan sesuai dengan tujuan yang Bapak ingin capai? Ya. Nah, kebetulan sekali saya ingin mengembangkan pembelajaran aktif. Mungkin saya sendiri juga akan belajar dari Bapak terkait dengan pembelajaran aktif, karena seperti tadi saya ingin siswa lebih belajar untuk public speaking, ya, menyampaikan materi dengan bagus, menjawab pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, mungkin saya bisa menggali informasi misalnya dari YouTube, karena ada banyak channel-channel tentang pembelajaran. Nah, rencana saya ke depan, saya akan memberikan project untuk anak. Mereka akan membuat biografi guru ataupun staf yang ada di SMA Bali Menara. Jadi mereka akan belajar mewawancarai, belajar menulis juga. Nah, setelah itu mereka akan menyampaikan ke teman-temannya ini berkaitan dengan catur warna, kan ada fitur Brahmana, Setyapana, Satya, Vaishya dan seterusnya. Jadi itu harapan saya. Oh, benar sekali Bapak ya. Jadi Bapak rencananya akan menggali informasi melalui media YouTube terkait dengan teknik-teknik bagaimana untuk membuat pembelajaran aktif dan menyenangkan. Kira-kira dukungan apa yang Bapak perlukan untuk bisa melakukan tindakan tersebut? Dukungan mungkin juga saya bisa sharing dengan teman sesama guru agama guru atau semua, atau Bapak juga bisa bertukar cerita ya, bertukar pengalaman ya terkait dengan pembelajaran aktif. Dukungannya dari segi fasilitas sudah ada, kita bisa mengakses internet, Bisa. ya di YouTube dengan fasilitas. Anak-anak juga karena mereka keluar kan fasilitasnya juga ya cukup memadai ya, mereka bisa menggunakan HP ya, menggunakan laptop untuk bikin kantor misalnya, mungkin ya aplikasi untuk presentasi. Apakah Bapak sudah ada gambaran terkait dengan channel-channel mana yang Bapak akan kunjungi terkait dengan pembelajaran aktif dan menyenangkan? Channel Di YouTube yang ingin Bapak akan eksplor lebih jauh. Nah, kebetulan sebelumnya saya juga sempat ikut webinar. Jadi ada channel guru belajar IT. Di sana banyak ada pengetahuan, ada informasi lah terkait dengan pembelajaran terkini ya, yang belum seperti sekarang. Kira-kira Bapak ingin mengembangkan atau menggali lebih jauh terkait dengan metode seperti apa Pak yang ingin Bapak akan terapkan pada kelas yang Bapak ajarkan? Nah, untuk gambaran metodenya, jujur saya masih belum tahu tepatnya seperti apa. Jadi
Saya ingin pembelajaran yang berfokus pada siswa dan pembelajaran aktif. Nah, ya aktif dan bermakna ya. Untuk metodenya mungkin saya harus mencari informasi seperti apa, menggunakan model apa. Kira-kira berapa hari atau berapa minggu Bapak memerlukan waktu untuk mencari informasi tersebut? Iya, mungkin 2 minggu ya, 2 minggu ya. Dari sekarang. 2 minggu dari sekarang. Berarti setelah menggali informasi dan mempelajarinya, kira-kira Bapak kapan bisa mengaplikasikan pada kelas yang Bapak ajarkan? Iya. Jadi saya perlu menyampaikan terlebih dulu terkait dengan apa tujuan pembelajaran yang ingin saya atau ingin kita dapatkan dari siswa. Jadi saya perlu feedback dari siswa dulu. Nah, rencananya pembelajaran di 2 minggu lagi. 2 minggu lagi, Mas. Oke. Baik, kalau begitu saya akan catat terkait dengan agenda kita lagi 2 minggu Pak ya, untuk mengimplementasikan teknik-teknik atau metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan. Mudah-mudahan Bapak bisa segera menemukan informasi tersebut, bisa mempelajarinya segera dan bisa mempraktekkan minggu depan. Oke, kalau begitu saya akan catat kesepakatan kita dan kita akan ketemu lagi 2 minggu mendatang pada kelas yang sama di kelas 10.3 terkait dengan implementasi pembelajaran aktif dan menyenangkan Pak ya, sesuai dengan informasi yang Bapak akan berikan. Bagaimana kalau begitu? Iya, siapa? Bagaimana? Mohon bimbingannya juga. Oke, sama-sama Pak Sutarjano, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi pengembangan kemampuan kesehatan. Sampai jumpa 2 minggu lagi Pak Komang ya. Iya, siapa? Oke, sampai jumpa.